Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Sebelumnya marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi rezeki, diberi kesempatan dan lain-lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sehingga kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lancar, dengan tiada halangan suatu apapun. Untuk itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kelancaran, diberi kemudahan, diberi pemahaman terhadap ilmu yang kita pelajari, sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, untuk hari ini pelajarannya adalah IPA. Kita lanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu terkait dengan zat. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang zat tunggal, untuk hari ini kita akan membahas zat campuran. Nah, apa sih zat campuran itu? Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba diperhatikan dulu, disimak dulu video pendek berikut ini. Oke, bisa memahami nggak kira-kira video ini apa? Inilah yang dimaksud dengan zat campuran. Jadi kalau dalam video tadi ditayangkan air putih kemudian dicampur dengan gula. Itu berarti kan ada dua zat, yaitu air dan gula. Nah, untuk itu apa sih sebenarnya zat campuran ini? Kita lihat pada tayangan slide berikut ini. Nah ini, zat campuran merupakan materi yang terdiri atas dua macam zat atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat asli penyusunnya. Jadi zat campuran itu merupakan materi yang terdiri atas dua macam zat atau lebih ya, lebih dari dua atau lebih ya, yang masih memiliki sifat-sifat asli penyusunnya. Contohnya apa? Kalau contohnya dalam video tadi, air itu sifatnya kan zat cair. Kemudian gula itu sifatnya kan manis. Meskipun gula itu dilarutkan dalam air, rasanya masih tetap manis. Kemudian air yang bercampur dengan gula itu juga tetap memiliki sifat yang
yang cair. Jadi sifat aslinya masih ada, masih memiliki sifat-sifat asli dari penyusunnya itu. Nah, contohnya apa? Gula dicampurkan dengan air akan membentuk air gula. Rasanya manis, zat yang airnya masih tetap cair, zat cair, tidak mengental. Kemudian yang kedua, air dicampur dengan tepung terigu menjadi campuran air terigu. Ini airnya tetap zat cair, terigunya ya seperti terigu, rasa terigu ya. Jadi ini dua zat yang dicampur tetapi masih memiliki sifat-sifat asli penyusunnya. Nah, inilah anak-anak yang dimaksud dengan zat campuran. Mungkin kalian punya contoh yang lain, boleh ya. Misalkan susu dicampur dengan air, itu rasa susunya kan tetap, kemudian airnya juga tetap menjadi zat cair. Inilah yang dinamakan dengan zat campuran. Jadi lebih sederhananya, zat campuran itu adalah campuran dua materi zat yang masing-masing memiliki sifat-sifat asli penyusunnya. Jadi sederhananya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian campuran atau zat campuran ya dapat dibedakan menjadi dua. Apa itu? Yang pertama adalah ini, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fase. Campuran homogen sering juga disebut sebagai larutan. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Kemudian yang kedua, serba sama, tidak ada bidang batas antara zat yang dicampurkan. Kemudian yang ketiga, tidak dapat disaring. Karena larut ya, tidak bisa disaring. Kemudian yang keempat, tidak terdapat lapisan. Tidak ada lapisan ya. Kemudian yang kelima adalah ukuran partikel dalam larutan sangat kecil. Tidak terlihat ya karena sangat kecil. Jadi ini sangat kecil sehingga tidak terlihat. Contohnya apa? Contohnya larutan garam. Garam yang dilarutkan di dalam air atau di dalam masakan ketika ibu memasak ya. Ini kan tidak dapat disaring, garamnya nggak bisa disaring, kan sudah larut. Kemudian larutan sirup, tahu sirup ya? Sirup yang kita tuangkan di dalam minuman, ini kan tidak dapat disaring, tidak ada lapisannya, serba sama ya, tidak ada pembatasnya antara zat yang dicampurkan, yang antara air dan sirup. Kemudian larutan gula ya, jadi ini adalah campuran homogen. Homogen itu meskipun dicampur beberapa materi zat tetapi hanya satu. Kemudian yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak sama dan membentuk dua fase atau lebih. Campuran heterogen terbagi menjadi dua, yaitu satu, suspensi. Suspensi itu terlihat keruh dan tidak stabil. Jika dibiarkan akan mengendap. Contohnya kopi dan air. Ya, ini mesti mengendap. Ciri-cirinya apa? Campuran memiliki dua fase. Sifat-sifatnya tidak seragam. Kemudian dapat disaring, memisah jika didiamkan. Kalau didiamkan atau diamkan agak lama ini kan masih terpisah ya. Ada kalau campuran kopi dan air, kopinya mesti di bawah, airnya di atas. Itu adalah suspensi. Kemudian yang kedua, koloid. Koloid tidak bisa bercampur rata, juga tidak mengendap. Contohnya cat, tinta, susu dan lain-lain. Ciri-cirinya apa? Keruh. Dapat disaring dengan kertas saring ultra. Jadi keruh ya. Tinta itu kalau dicampur air mesti keruh. Susu juga keruh. Cat keruh. Kemudian yang kedua, bidang batas antara komponen-komponen penyusunnya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Jadi ada bidang batas, ada sekatnya. Ini bisa dilihat dengan mikroskop.
Mikroskop itu adalah alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Nah ini contohnya, gambarnya ya, ada larutan koloid suspensi. Anak-anakku yang ingin saya banggakan, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Itu saya kira materi Ustadz hari ini sampai di sini. Oke, kamu tulis kembali materi dari awal tadi di buku tulismu untuk melengkapi materi atau mempermudah kalian untuk belajar ya. Jadi tujuan meringkas itu adalah mempermudah untuk belajar. Saya kira itu materi hari ini. Ustadz sampaikan terima kasih atas atensi, atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Oke, Ustadz sampaikan terima kasih. Mari pertemuan hari ini kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.